Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih kalian semua? Kakak harap kalian semua baik-baik saja ya. Jadi, apakah ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar transformasi untuk bagian refleksi. Nah, pasti adik-adik penasaran kan refleksi itu seperti apa? Dan bagaimana sih refleksi itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, maka dari itu, langsung saja simak video pembelajaran berikut ini. Jadi, apa itu pencerminan atau refleksi? Mungkin kalian di sini pernah bercermin. Nah, pada saat bercermin akan terlihat bayangan kalian. Nah, itu merupakan salah satu contoh refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin juga bayangan yang terlihat pada air yang jernih. Nah, itu merupakan juga contoh dari refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Untuk sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan itu sendiri diantaranya adalah yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jadi kalau refleksi itu salah satu sifatnya, ukuran dari bayangan itu sama, tidak mungkin berbeda. Yang satu kecil, bayangannya malah besar. Atau misalkan bendanya itu besar, lalu bayangan itu kecil. Nah, itu tidak mungkin. Lalu, sifat yang kedua, yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Misalkan nih, jarak dari benda ke cermin itu 5 satuan. Maka, jarak bayangannya pun juga 5 satuan. Atau misalkan jaraknya dari cermin itu jauh, maka bayangannya pun juga akan terlihat jauh. Lalu, sifat bayangan benda yang ketiga, yaitu bayangan benda pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Misalkan pada gambar, terlihat bahwa titik R berada di depan cermin, maka bayangannya adalah R-aksen. Misalkan lagi yang terlihat pada cermin adalah titik Q, maka bayangannya pun juga Q-aksen. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita lagi bercermin. Karena yang di cermin itu adalah wajah kita, maka bayangannya pun juga wajah kita. Tidak mungkin bagian belakang tubuh kita. Jadi, refleksi atau pencerminan tadi kan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Misalkan, pada gambar nih, titik E yang berada pada cermin, maka bayangannya pun juga merupakan titik E, yaitu E-aksen. Di sini ada tabel koordinat bayangan hasil pencerminan dari titik X, Y. Yang pertama itu pencerminan terhadap sumbu X. Jadi misalkan benda dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya adalah X, min Y. Kemudian, jika bendanya itu dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik koordinat bayangannya yaitu min X, Y. Jika dicerminkan terhadap titik asal O 0,0 atau titik pusat, maka bayangannya menjadi min X, min Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Misalkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka titik koordinat bayangannya adalah X, 2H min Y. Dan terakhir, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya menjadi 2H min X, Y. Nah, di sini ada beberapa gambar nih. Jadi ada gambar A, B, C, D, E, dan juga F. Di sini diminta manakah dari gambar berikut
yang merupakan hasil pencerminan gambar yang berwarna merah. Jadi berdasarkan sifat-sifat bayangan benda pada cermin, bisa kita simpulkan bahwa gambar yang merupakan refleksi adalah gambar A, gambar D, gambar E, dan juga gambar F. Mengapa? Karena gambar A itu titik yang ada pada cermin dan juga titik bayangannya saling berhadapan. Kemudian pada gambar D begitu juga, yang dicerminkan adalah garis yang pendek, maka bayangannya pun juga garis yang pendek, alias saling berhadapan. Begitu juga dengan gambar E, mereka saling berhadapan. Dan itu juga berlaku pada gambar yang F. Jadi, karena salah satu sifat bayangan benda pada cermin adalah saling berhadapan, maka gambar yang merupakan refleksi adalah gambar A, D, E, dan juga F. Nah, mengapa gambar B dan juga gambar C tidak termasuk gambar yang merupakan refleksi atau pencerminan? Karena pada gambar B, yang dicerminkan adalah garis yang miring. Sedangkan hasil pencerminannya itu merupakan garis yang lurus atau garis yang tegaknya. Nah, itu bukan merupakan refleksi, karena salah satu sifat bayangan tadi adalah saling berhadapan. Selain itu juga ukurannya harus sama. Begitu juga yang ada pada gambar C. Mereka tidak saling berhadapan antara benda aslinya dengan bayangannya. Walaupun pada semua gambar ini dari A sampai F, mereka memiliki ukuran yang sama, tetapi ada yang saling berhadapan antara benda dengan bayangan, ada juga yang tidak, seperti pada gambar B dan C, antara benda dan bayangannya tidak saling berhadapan, maka bukan merupakan refleksi. Nah, di sini ada contoh soal mengenai refleksi. Contoh soal yang pertama, yaitu koordinat titik P min 3,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Maka koordinat bayangannya adalah, jadi kan tadi diketahui bahwa titik P-nya itu min 3,6. Di sini A-nya atau X sama dengan min 3. Kemudian B atau Y-nya itu sama dengan 6. Dan garis X sama dengan 5 atau K-nya sama dengan 5. Gunakan persamaan pencerminan terhadap sumbu X sama dengan K sebagai berikut, di mana P aksen rumusnya adalah 2K min A, B. Jadi tinggal kita masukkan K-nya, A, dan juga B-nya, yaitu 2K 2 dikali 5 dikurang A, yaitu min 3,6. P aksen sama dengan 10 ditambah 3,6, maka P aksen sama dengan 13,6. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu koordinat bayangan titik A 7,8 yang dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X adalah, nah, jadi di sini mengalami dua kali refleksi. Yang pertama terhadap sumbu Y, kemudian yang kedua terhadap sumbu X. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi kan diketahui bahwa titik A itu 7,8, maka A atau X-nya sama dengan 7, B-nya atau Y-nya sama dengan 8. Refleksikan dulu terhadap sumbu Y, sama dengan A aksen min A, B. Jadi A aksennya itu min 7,8. Kita dapat bahwa titik A-nya min 7 dan B-nya sama dengan 8. Kemudian, kedua titik ini kita refleksikan lagi terhadap sumbu X. Maka A aksen sama dengan A, min B. A aksen sama dengan min 7, min 8. Jadi, koordinat bayangan titik A 7,8 setelah mengalami dua kali refleksi, yaitu A aksen min 7, min 8. Jadi, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi refleksi ini, kakak ada tugas nih yang bisa kalian kerjakan di rumah.
Semoga dengan adanya tugas ini, kalian bisa memahami lebih baik lagi tentang materi refleksi ini. Jadi, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Kakak mohon maaf kalau yang ada salah-salah kata. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye.